Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahmatullah, puji syukur kita haturkan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, karena dengan sifat rahman Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk hadir di acara ini dengan sehat walafiat tanpa sedikit halangan sedikit pun. Shalawat wassalam semoga tercurah kepada Syahidul Anbiya Mursalin Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dinantikan syafaatnya oleh kita semua. Hadirin yang berbahagia, sudahkah kalian bersyukur di hari ini? Jika belum, mari kita bersyukur terlebih dahulu. Di tengah situasi pandemi seperti ini, memang banyak sekali cobaan yang telah kita lewati. Tapi sebelum pandemi, apakah kalian sudah bersyukur dengan keadaan situasi yang telah kalian alami? Allah memberikan situasi pandemi seperti ini mengingatkan kalian untuk lebih rajin sholat, dekat dengan keluarga. Kita harus rasakan itu dengan rasa nikmat yang luar biasa dan selalu bersyukur dengan keadaan situasi seperti ini. Hadirin sekalian, bersyukur merupakan suatu perbuatan yang dimaksud yaitu berterima kasih atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka jika diberi suatu nikmat, kita tidak boleh memandang apakah itu besar ataupun kecil. Karena orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan, maka Allah akan memberikannya yang lebih. Sesuai dengan firman Allah pada surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan menambah nikmat itu. Akan tetapi apabila barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, maka azabku sangatlah pedih. Memang di tengah pandemi situasi corona seperti ini tidak hanya terjadi di negara kita saja, tetapi di seluruh negara juga mengalami situasi pandemi seperti ini. Tiada hal yang dapat kita ambil selain pelajaran yang begitu berharga, yaitu pelajaran berharga terkait makna tawakal yang sebenar-benarnya. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 11 disebutkan bahwa semua hal tidak bisa terjadi, termasuk dalam hal yang tertular corona, jika kita tidak berusaha untuk merubah dan mencegah agar kita tidak tertular. Sebagai manusia, kita harus bisa untuk mencegah terlebih dahulu, untuk mengurangi atau tertular corona. Ada ayat Al-A'raf ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum tanpa usaha dari mereka untuk melakukan perubahan itu sendiri. Apa artinya jika kalian itu tidak ada mencegah untuk diri sendiri, sudah tawakal tapi tidak ada untuk usaha untuk mencegahnya, tidak mendengar anjuran pemerintah seperti kalian keluar, tidak di dalam rumah saja, terus tidak mendengarkan anjuran dokter sekarang untuk vaksin tapi kalian tidak mau vaksin, dan para ahli medis lainnya, maka kita juga bisa tertular dengan situasi pandemi kayak gini karena kita tidak ada usaha untuk mencegahnya. Kita tidak ada keinginan yang lebih untuk melakukan yang merupakan bagian dari yughayyiru ma bi anfusihim. Inilah sebagai pembelajaran untuk kita semua untuk mempelajari situasi kondisi seperti ini untuk tetap bersyukur dan tawakal. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian lisan, ibadah, dan hati. Apa sih perbedaan di antara mereka semua? Nah, jadi berikut tanda-tanda seseorang itu bersyukur dengan lisan, yaitu lisan selalu bersyukur apabila mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafal alhamdulillah. Yang kedua, tanda orang yang bersyukur dengan ibadah, dengan badan itu senantiasa beribadah. Kenyataannya dapat direlasikan dengan bentuk perbuatan. Selanjutnya yang ketiga, dengan hati, selalu menjaga harinya senantiasa bersyukur dengan melalui hatinya yang tercermin
dari perbuatannya. Yang dapat kita syukuri nikmat Allah dari wabah corona ini yaitu kita semakin dekat dengan keluarga. Apalagi kalau misalkan kalian adalah pekerja yang jarang di rumah, melakukan kegiatan selalu ada di luar rumah, kalian bisa mendapatkan suatu nikmat yang luar biasa, itu bisa lebih dekat dengan keluarga karena ada kewajiban social distancing untuk mengurangi kerumunan biar tidak tertular oleh virus ini. Maka kalian harus menikmati masa-masa kalian di rumah. Selanjutnya yang kedua, jika kalian itu kurang ibadahnya, kalian jadi lebih rajin ibadahnya karena kalian jadi di rumah bisa untuk menunaikan sholat ibadah, tidak sholat fardu saja, tapi kalian bisa menambah sholat sunnah. Nah, kita tuh harus syukuri dengan keadaan ini karena kalau kalian sholat sunnah ditambah dengan fardu yang sangat luar biasa nikmatnya ini, kita bisa sambil jamaah dengan keluarga di dalam rumah kalian insya Allah akan bercahaya dengan terang, tidak ada kosong dan hampa seperti di kuburan. Nah, soalnya kita harus menikmati rasa syukur ini dengan makanan karena di luar sana banyak orang-orang yang di tengah pandemi seperti ini kekurangan makanan ya, lapar kayak gitu. Kita harus selalu menikmati dan bersyukur dengan keadaan situasi ini karena kita bisa, meskipun makannya hanya sederhana, tapi kita harus patut syukuri karena kita masih bisa untuk merasakan dan menikmati makanan itu. Sudah dijelaskan seperti ini pada ayat at-ta'imus sokiru bimang salatiso imus sopir, yang artinya orang yang bersyukur setelah mendapatkan makanan adalah sederajat dengan orang yang bersahur yang sabar. Riwayat dari Bukhari, Tirmazi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa selalu bersyukur, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Semoga di tengah wabah seperti ini cepat selesai dan kita bisa kembali normal. Tapi tetap, meskipun kembali normal, kita harus tetap selalu bersyukur dan menikmati segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan lindungannya. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak perkataan yang salah, banyak kekurangan. Saya mohon maaf dan izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.